Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Baik, saya berterima kasih kepada pengurus BEM yang telah mempercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk itu saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dipercayakan kepada saya. Baik teman-teman semua, di mana ada seorang penginjil besar bernama Taylor yang dipanggil Tuhan melayani di Tiongkok pada abad 19. Sejak ia muda, ia memutuskan untuk mengutamakan panggilan Tuhan atas segala kenyamanan hidupnya. Ia belajar hidup sederhana dan berpuasa dari segala kemewahan. Sesampainya di Tiongkok, Taylor mengambil langkah mengejutkan dengan mengenakan pakaian tradisional Tiongkok dan hidup seperti orang-orang lokal pada saat itu. Upaya ini dilakukan oleh Taylor demi memberitakan Injil Kristus di daerah tersebut. Ia rela kehilangan kenyamanan dirinya sendiri dengan menghadapi berbagai tantangan selama perjalanan hidupnya, tetapi ia tetap mengutamakan panggilan Tuhan dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil. Dari kisah Taylor ini, teman-teman semua, apa yang kita pelajari? Bahwa panggilan Tuhan jauh lebih berharga daripada kenyamanan hidup pribadi kita masing-masing. Tantangan yang dihadapi oleh Taylor bukanlah sekedar tantangan biasa. Bahkan dia rela berkorban dirinya. Dia rela untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang tersebut di daerah Tiongkok. Namun, Tiongkok mengambil keputusan bahwa ia tetap teguh memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia mengalami tantangan besar, tetapi karena punya iman, ia tetap teguh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita sebagai anak-anak teologi pada saat ini? Apakah kita rela berkorban seperti yang dialami oleh Taylor? Apakah kita tidak siap berkorban seperti yang dialami Taylor? Kembali pada pribadi kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema kita yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu 3M. Ada yang tahu apa 3M? Bukan 3 miliar ya, bukan batang Indonesia. Oke? Nah, karena kita semua sudah penasaran, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di kitab Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Dan untuk itu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan itu. Maka tersiratlah tentang dia maka orang banyak berbondong-bondong dia, mereka datang dari Galilea dan amin. Dan sekedar informasi buat kita semua, Injil Matius adalah kitab pertama di Perjanjian Baru yang menjembatani janji-janji Allah dan Perjanjian Lama dengan penggenapan di dalam Sang Raja. Bahwa di kitab Matius adalah menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus, tentang perjalanannya, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Sang Raja. Nah, tujuan utama penulis Injil adalah untuk menegaskan bahwa Mesias Sang Raja yang dijanjikan dalam nubuat Perjanjian Lama ditulis oleh sekitar 60 sampai 70 Masehi. Dan kita tahu bahwa latar belakang Matius adalah sebelum dia ikut Tuhan Yesus Kristus adalah seorang pemungut cukai. Tetapi sesudah dia bertobat, ia mengambil langkah untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan 3M dari topik saya itu tadi, yaitu mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Itu yang saya maksud tadi 3M. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kitab Matius pasal 4
ayat 23 memberikan kepada kita gambaran yang indah dan utuh tentang pelayanan Yesus Kristus. Jika kita diperhatikan teks di dalam bahasa Yunani, yaitu kai periegen en hole te Galilea di daskon kerisokai terpeun, yang berarti Yesus berkeliling di seluruh Galilea, mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Melalui ayat ini kita melihat pelayanan Yesus Kristus tidak hanya berupa perkataan, tetapi juga tindakan nyata apa yang menjamah hidup manusia. Ia mengajar untuk membentuk hati pikiran manusia, dan ia memberitakan Injil, kabar baik tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan sebagai wujud kasih Allah yang memulihkan. Pertama, didaskon, yaitu berarti mengajar. Mengajar berarti membentuk pikir hati manusia agar mereka mengenal kehendak Tuhan. Seperti Tuhan kita, Yesus masuk di sinagog dan menanamkan kebenaran firman Tuhan Allah kepada umatnya. Dari hal itu dapat kita melihat bahwa seorang yang ilahi memberikan teladan bagi semua orang untuk melakukan pengajaran. Dari hal ini kita dapat ketahui bahwa betapa pentingnya pengajaran dalam kehidupan kita. Tanpa pengajaran, iman orang percaya menjadi dangkal dan mudah goyah. Oleh sebab itu, gereja masa kini juga dipanggil untuk mengutamakan pengajaran yang sehat agar jemaat tidak terombang-ambing oleh ajaran dunia yang menyesatkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam kata Yunani, keruso berarti memberitakan Injil. Dan ini mengajar kepada kita bahwa kabar baik tentang keselamatan tidak boleh berhenti hanya di dalam lingkup jemaat, melainkan harus disuarakan keluar kepada dunia yang belum mengenal Yesus Kristus. Yesus sendiri telah memberikan teladan dengan memberikan Injil kerajaan Allah, yaitu kabar sukacita bahwa Allah memerintah dan kerajaannya hadir di tengah-tengah manusia melalui dirinya sendiri. Karena itu, panggilan bagi kita sebagai orang percaya bukan sekedar menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pembawa Injil yang menyuarakan kabar keselamatan ini. Yang artinya kita menjadi cermin Kristus sehingga orang yang belum mengenal Dia dapat melihat sang terang itu melalui hidup kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kata Yunani terapeut berarti menyembuh. Yesus tidak hanya berbicara, tetapi juga menyatakan kuasanya melalui tindakan nyata dengan menyembuhkan orang sakit, melepaskan yang tertindas, dan memulihkan mereka yang hancur. Inilah Injil yang menyentuh tubuh, jiwa, dan roh manusia. Karena itu, gereja tidak boleh berhenti hanya pada pengajaran atau pemberitaan, tetapi harus menghadirkan kasih Kristus yang menyembuhkan melalui doa, pelayanan sosial, dan kepedulian nyata kepada mereka yang mengalami penderitaan. Di sini kita melihat pelayanan Yesus bagi umatnya. Ia mengajar, ia memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Tiga aspek ini adalah satu kesatuan dalam menghadirkan kerajaan Allah. Dengan begitu, mari kita hidup dalam keseimbangan dengan mendalami firman, menyuarakan Injil, dan menghadirkan kasih yang menyembuhkan. Supaya apa? Supaya dunia melihat terang Kristus melalui hidup kita. Namun pertanyaan buat kita semua, siapakah Yesus? Ia adalah Rabi, sang guru sejati yang diutus oleh Allah. Sebagai Rabi, Yesus tidak hanya memberikan pengajaran manusiawi, tetapi ia menyatakan kehendak dan kebenaran Allah Bapa. Injil menggambarkan Yesus sebagai Rabi, mengajarkan dengan penuh kuasa ilahi, memberitakan Injil dengan kerajaan Allah yang berasal dari hati Bapa, dan menyembuhkan orang sakit sebagai tanda bahwa kasih Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dengan demikian, Yesus sebagai Rabi adalah
perwujudan Allah yang mengajar. Allah berbicara dan Allah yang memulihkan. Maka ketika kita mendengar pengajarannya, kita sebenarnya sedang mendengarkan suara Allah. Ketika kita menerima kabar baiknya, kita menerima janji Allah. Dan ketika kita disembuhkan olehnya, kita mengalami kuasa Allah yang menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah 3 pilar pelayanan Yesus Kristus yang juga menjadi pilar kita sebagai gereja. Ini artinya harus mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Jika ketiga berjalan bersama, maka dunia dapat melihat terang kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus menghidupi dan melanjutkan pola pelayanan Yesus Kristus di zaman sekarang ini, sehingga memberikan dampak bagi orang lain sebagaimana yang dilakukan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam Injil Matius pasal 4 ayat 24, kita menemukan pesan yang sangat relevan bagi hidup kita. Dalam bahasa Yunani, kai apeleten he akoe auto es hole ten Suria. Artinya, dan kabar tentang dia tersebar ke seluruh Syria. Kata apeleten, tersebar. Ini menunjukkan sesuatu hal yang tidak bisa dibatasi. Injil Kristus bukan sekedar kabar biasa, tetapi berita penuh kuasa dan harapan yang menebus batas daerah dan bangsa. Inilah gambaran bahwa Injil harus terus bergerak dari kota ke kota, dari orang ke orang sampai ke ujung bumi. Lebih lanjut, dalam bahasa Yunani, kai prosenekan autopantas taus kakos ekantos, artinya mereka membawa kepadanya semua orang yang menderita. Kata prosenekan, mereka membawa. Menegakkan tindakan iman, mereka tidak hanya mendengar kabar, tetapi sungguh bertindak, menyerahkan beban hidup kepada Kristus. Inilah panggilan kita juga, menjadi pengantar, membawa saudara-saudara kita yang lemah, yang mengalami kesakitan, yang tertindak di hadapan Allah. Inilah satu-satunya dalam pemulihan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Matius menutup bagian ini dengan kalimat kai eterepausen autos, dan ia menyembuhkan mereka. Kata eterepausen artinya ia menyembuhkan, ditulis dalam bentuk auris, yang menunjukkan tindakan tuntas, penuh kuasa, dan tidak terbatas. Artinya tidak ada penderitaan yang terlalu berat, dan tidak ada kuasa gelap yang terlalu kuat, dan tidak ada sakit yang terlalu parah bagi Yesus. Dialah tabib sejati yang sanggup memulihkan manusia utuh dan jiwa kepada kita. Saudara terkasih, di kitab Matius pasal 4 ayat 25, dalam bahasa Yunani, ekelos auto ekloi poloi, artinya banyak orang mengikuti dia. Kata ekolausan bukanlah sekedar berjalan di belakang, melainkan keputusan untuk melekat, berjalan bersama, dan tunduk pada arah yang diberikan. Orang-orang yang datang dari berbagai daerah menandakan panggilan Yesus berlaku bagi semua orang tanpa batas. Namun pertanyaannya, apakah kita hanya menjadi bagian dari kerumunan karena kagum pada mukjizat, atau sungguh-sungguh menjadi pengikut yang siap menyerahkan hidup dan setia berjalan bersama pada Yesus Kristus? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak orang hanya mencari kuasa Yesus, tetapi tidak mengenal sebagai Raja yang menuntut pertobatan dan ketaatan. Mereka menginginkan hasil, tetapi menolak proses. Inilah konflik rohani kita. Mengenal kuasanya, tetapi tidak berserah penuh kepadanya. Lebih tragis lagi, gereja seringkali gagal menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus, dan berubah menjadi sekedar ritual yang mati. Dan tidak hadir dalam penderitaan dunia. Banyak orang yang tahu kasih Kristus, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh menghidupinya. Yohanes Krisostom pernah mengingatkan kita bahwa marilah kita datang kepadanya, dan janganlah kita meminta apapun yang hanya berkaitan dengan hidup ini.
melainkan pengampunan dosa. Karena itulah yang paling penting, dan Dia memberikan bahkan sekarang jika kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, iman yang sejati bukanlah sekedar mencari berkat, mukjizat atau kenyamanan hidup, melainkan pertobatan dan ketaatan kepada Kristus. Sebagaimana dahulu kabar tentang Yesus telah tersiar ke Syria, demikian pula sekarang Injil telah sampai ke seluruh dunia. Mereka pada zaman itu berlari kepadanya ketika mendengar bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Maka kita yang sudah mengalami kuasanya yang jauh lebih besar, tidakkah kita seharusnya tersadar? Dan kabar baik yang mengejutkan, banyak orang mengenal kuasanya, tetapi tidak mengenal pribadinya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali kita menemukan kenyataan yang mengejutkan dalam kehidupan rohani. Banyak orang mengenal kuasanya, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Mereka berbondong-bondong datang kepadanya karena kagum pada mukjizat dan kuasanya. Berharap mengalami hal yang sama seperti orang yang disembuhkan dan dilepaskan pada zaman itu. Namun sayangnya, pengenalan mereka hanya sebatas pada apa yang Yesus bisa lakukan, bukan siapa Yesus itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah konflik rohani yang juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita mau mukjizat tetapi menolak salib. Kita mau hasil tetapi menolak proses. Yesus bukan hanya juru selamat yang menolong kita pada saat kita mengalami kesulitan, tetapi juga Raja yang menuntut pertobatan dan ketaatan. Pertanyaan buat kita semua, bagi kita hari ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Raja yang berkuasa atas hidup kita? Atau kita hanya mengenal Dia sebagai penyedia berkat? Jawaban kita akan menemukan apakah iman kita bertumbuh ke dalam atau hanya berhenti di permukaan. Kedua, gereja bisa kehilangan jati diri sebagai tubuh Kristus jika tidak ada lagi mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan mereka yang terluka. Bapak Ibu dan saudara sekalian, satu hal yang ironis sekaligus mengejutkan adalah bahwa gereja yang harus menjadi tubuh Kristus, perpanjangan tangan kasih-Nya di dunia, justru bisa kehilangan jati dirinya. Gereja dipanggil untuk mengejar kebenaran firman, memberitakan Injil dan keselamatan, dan menghadirkan kuasa penyembuhan Kristus bagi mereka yang terluka. Namun jika gereja hanya berhenti pada rutinitas, ibadah bisa tetap berjalan, liturgi bisa tetap berlangsung, tetapi kasih sejati tidak terasa. Alih-alih menjadi saluran penghibur Kristus, gereja terjebak dalam formalitas tanpa kehidupan rohani yang nyata. Inilah peringatan bagi kita semua. Banyak orang tahu tentang kasih Kristus, tetapi sedikit benar-benar menghidupinya. Jika gereja tidak lagi mengajar jemaat untuk bertumbuh dalam firman, jika gereja tidak lagi memberitakan Injil kepada dunia yang belum mengenal Kristus, dan jika gereja tidak menyembuhkan orang-orang yang terluka melalui doa, pelayanan sosial, dan kepedulian nyata, maka sesungguhnya gereja sedang kehilangan wajah Yesus Kristus. Gereja bukanlah gedung atau sekedar tempat ibadah, melainkan tubuh Kristus yang hidup, yang menghadirkan terang dan kasih Allah di tengah dunia. Karena itu, mari kita bertanya, apakah gereja kita benar-benar menjadi saluran kasih dan pemulihan? Ataukah kita hanya berhenti pada rutinitas kehilangan kuasa Injil? Kabar baik kita pada pagi hari ini yaitu Yesus tidak hanya datang untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi untuk membawa pemulihan total jiwa, pikiran, dan relasi manusia dengan Allah melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia. Kita melihat dari kisah ini bahwa pelayanan Yesus tidak terbatas pada orang Yahudi atau mereka yang layak secara umum, secara agama, tetapi menjangkau wilayah asing seperti Syria, tempat-tempat orang yang dianggap luar atau jauh dan tidak layak secara tradisi.
Inilah kabar baik yang menentang ekspektasi religi zaman itu, bahwa kasih kuasa dan kebenaran Allah tersedia bagi semua bangsa, termasuk mereka yang paling tersingkir, dan kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berita ini, tetapi juga menjadi saluran aktif penyebarannya. Kerajaan Allah hadir di tengah dunia, bukanlah sekedar sebagai pengajar rohani, tetapi sebagai kuasa pemulihan yang nyata. Ia tidak hanya menyembuhkan sakit fisik, tetapi juga luka batin, relasi yang rusak, dan kekosongan hati yang dalam. Ketika kita merasa cukup, tak memulihkan dan mengajak kita hidup dalam pengharapan baru. Hari ini, hidup kita bisa mengalami pemulihan total jika kita membuka hati kepada Raja yang penuh kasih ilahi, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita membuka hati dan hidup kita bagi Yesus, Sang Guru sekaligus penyembuh yang menghadirkan kerajaan Allah untuk memulihkan seluruh keberadaan kita. Bukan hanya tubuh, tetapi juga hati dan jiwa. Karena itu, marilah kita berkomitmen meneladani dengan aktif, membagikan kabar baik, melayani sesama dengan kasih, serta menjadi saksi nyata di tengah dunia yang penuh luka dan penderitaan. Sebagai satu tubuh Kristus dalam gereja, kita dipanggil untuk membangun komunitas yang ramah, terbuka, dan menerima semua orang tanpa melihat latar belakang mereka, sambil hidup dalam pertobatan dan ketaatan yang sejati. Dengan demikian, Injil yang kita hidupi dan nyata bersama dengan membawa perubahan serta pemulihan yang nyata bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita atau di sekitar kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai ajakan kita pada pagi hari ini atau selama 1 minggu, mari kita renungkan kontribusi nyata apa yang bisa kita berikan sekarang untuk menyebarkan kabar baik selama belajar di STT Soteria ini. Mari kita tekun belajar supaya apa yang kita ajarkan menjadi cermin Kristus dan menolong orang lain dan mengenal pribadi Yesus Kristus. Kedua, belajar terus. Mari kita rajin mempelajari firman Tuhan atau ilmu yang bermanfaat, lalu bagikan kepada orang lain, meskipun hanya satu kecil setiap hari. Ketiga, peduli kepada sesama. Marilah kita hadir bagi orang lain melalui tindak-tindakan sederhana seperti mendoakan, menolong, mengasihi mereka yang sedang mengalami kesulitan, dan dengan sabar mendengar keluh kesah serta pengalaman yang mereka alami. Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian, itu aja yang telah saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kembali anak mengucap syukur pada saat ini Tuhan, di mana anugerah-Mu Tuhan, Engkau selalu menolong kami mulai awal dan sehingga akhir ini Tuhan. Apapun yang kami dengar, apapun yang saya sampaikan Tuhan, supaya bisa berasal dari Engkau Tuhan, agar kami di tempat ini benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus, agar kami menjadi orang-orang yang bisa membawa orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus. Ya Tuhan, ini permohonan kami pada saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.